Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. sahabat IPARI dimanapun berada, bersama Ketua IPARI kita, Ketua IPARI dari Kabupaten Gresik. Kenalkan, nama saya Imam Hambali. Asal saya adalah Surabaya. Surabaya, Bapak, bukan Wonosobo. Kalau Wonosobo akhirnya nggak tahu Sobo. Surabaya. Nah, sekarang pertama tinggal di Panceng. Oh, Panceng. Siap. Istri dari Panceng. Istri dari Panceng. Tema kali ini adalah tema menghadapi kecanggihan teknologi untuk kehidupan ya. Gimana respon Bapak ataupun pandangan Bapak terkait masalah teknologi yang semakin cepat? Teknologi itu nggak bisa dibendung kecepatannya. Gimana Bapak terkait teknologi, Bapak? Kalau teknologi itu semuanya bagus. Tinggal kita cara pemakaiannya. Kalau kita lihat pemakaiannya dibuat yang enggak otomatis ya enggak ada manfaatnya. Lebih manfaatnya, kemudaratannya lebih banyak, kemaslahatannya sedikit. Tapi kenyataannya maslahatannya itu lebih banyak kalau kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, siapa sih nggak pegang HP sekarang? Nah, hal ini kan sudah menandakan bahwasannya teknologi itu semuanya sudah bisa kita akses. Jangankan kita mau lihat posisi di mana, keadaan apapun dan berita apapun, kita bisa lihat melalui HP kita. Tinggal klik gitu saja. Anak kecil pun sudah bisa. Kita pun kadang-kadang juga merasa minder sama anak-anak kecil. Kalah saya ini. Mau nggak mau, suka dan duka, akhirnya juga kepingin belajar. Cuma artinya gini, teknologi itu berkembang semakin hari semakin cepat, arus informasi semakin hari semakin bisa kita akses, maka itu hal itu bisa menandakan bahwasannya kita sudah memasuki zaman modern. Semuanya sudah canggih, semuanya sudah serba. Tinggal kita klik pakai jari aja sudah semuanya terakses. Cuma yang harus kita bentengi di dalam menjalani kehidupan, hal kehidupan yang kayak gini tadi. Ada 3 amalan yang insya Allah kalau kita kerjakan, kita akan terhindar dari sesuatu yang salah. Yang pertama adalah istiqomah. Kita dianjurkan untuk selalu senantiasa istiqomah. Berpegang teguh pendirian agama atau ajaran agama dan konsisten dalam menjalankan ibadah. Artinya apa? Kita tetap berpegang dengan syariat, ajaran-ajaran agama di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, nah kalau di media sosial banyak orang yang terlilit utang, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, merampok. Tadi saya garis bawahi hal-hal yang bersifat negatif ketika kita pakai teknologi. Itu contohnya seperti apa, dan kemudian yang positifnya bagi kita semua itu contohnya seperti apa? Ya kalau terkait masalah yang ini negatif, kita kalau di HP itu kan, kalau kita pingin buka apa aja, judi online ya ada. Kalau kita pakai judi online ya otomatis kan ujung-ujungnya akan meresahkan masyarakat. Belum lagi yang konten-konten video porno, kan di Google itu kan banyak sekali konten-konten kayak gitu. Jangankan kita mau klik aja, iklannya pun sekarang kadang-kadang munculnya iklan yang nggak begitu bagus gitu loh kalau buat anak kecil. Makanya kita harus selalu istiqomah. Istiqomah itu tadi berpegang teguh kepada ajaran agama. Nah, contoh yang untuk yang konten yang teknologi ini akan berdampak positif, ya kita tergantung kita mau pesen tiket kan juga bisa, kita mau mencari materi terkait masalah dakwah, kita tinggal klik, semuanya insya Allah bisa. Apalagi kebutuhan sehari-hari itu bisa kita penuhi di konten-konten itu. Oke. Nah, yang kedua, untuk menjaga agar kita hidup ini bisa selamat dan dunia dan akhirat insya Allah. Yang kedua adalah manusia harus selalu senantiasa istikharah. Ya. Artinya apa? Selalu minta petunjuk dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita di dalam menjalankan segala sesuatunya harus mempertimbangkan baik buruknya. Kita timbang-timbang. Sebagai atasan kita harus bisa menimbang
Apakah kebijakan yang akan kita ambil ini berdampak positif apa negatif? Yang terakhir yaitu istighfar. Nah, manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa. Maka oleh sebab itu kita harus selalu senantiasa beristighfar. Mohon ampun dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada 3 hal itu tadi kalau kita lakukan, kita akan terselamatkan dunia dan akhirat. Oke, tapi istilahnya gini, Pak, bahwa kita itu apakah boleh mengambil referensi dari YouTube? Karena gini, kita sendiri sudah tidak sekolah, katakan gitu ya, tidak kuliah lagi. Nah, untuk mencari informasi atau mencari pengetahuan yang lebih baru lagi, lebih baik lagi, apakah boleh kita mengambil referensi dari internet? Karena gini, ada fenomena bahwasannya muda-mudi kita kebanyakan mengambil referensi dari ustadz-ustadz yang mana pada akhirnya menjerumuskan, artinya menjadi kayak orang yang selalu mengkafirkan, yang selalu membid'ahkan. Itu fenomena itu kan hari-hari ini kan dia itu gimana untuk menanggapinya, Pak? Gini Mas Wasmi, terkait masalah mengambil materi atau landasan dalam menjalankan kehidupan, itu sebenarnya kan kita akan punya Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu adalah yang harus kita pegangi. Ustadz-ustadz yang ada di internet tadi, kita kembalikan lagi runtutannya, nasabnya dari mana, ilmunya sampai kemana, apakah ilmunya itu sampai ke Rasulullah. Kita harus bisa pilih-pilih. Makanya tadi ada yang namanya istikharah, kita harus selalu memilah-milah, berpikir-pikir terlebih dahulu. Makanya kan jangan kan kehidupan juga kayak gitu, kita harus selalu berpikir-pikir dahulu. Perbuatan ini bagus, perbuatan ini tidak bagus. Kita harus bisa memilah-milah itu. Begitu pula dengan konten tadi. Pak Yai ini bagus, perlu dicontoh. Kayak Gus Baha itu bagus, insya Allah. Kalau saya sering sama Gus Baha. Oke. Karena kita itu semuanya tentu berbeda-beda. Yang pertama ketika mengambil referensi tadi itu condong ke siapa? Contoh jenengan condong ke Gus Baha, kan gitu kan. Berarti pada esensinya itu apakah kita berlandaskan hanya berpikir teoritis lah bahasanya untuk materinya, ataukah berlandaskan dengan hati kita? Artinya landasan untuk bisa menerima ilmu dari orang-orang di internet itu apakah hanya sekedar ucapan, materi, teori, pandangan, ataukah sampai merasuk ke dalam diri kita, artinya ke dalam jiwa kita, supaya pada endingnya agama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu apakah mententramkan hati kita atau tidak? Itu gimana Pak Hambali untuk terkait masalah itu? Untuk menenangkan hati, kita kan juga punya guru kan, otomatis punya Al-Quran. Kita teladani ya itu dulu. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu, kalau memang menyejukkan hati kita dan kita sinkronkan dengan Al-Quran dan hadis ijma'iyah, kok sesuai, kok tidak benturan dengan syariat, bolehlah, monggo. Selama itu tidak berbenturan dengan syariat, insya Allah kayak gitu. Kalau menurut saya. Oke. Terima kasih. Untuk itu kita akhiri bincang-bincang siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.